Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Kita bertemu kembali di pekan terakhir bulan Januari, hari Senin, tanggal 24 Januari 2022. Tentu tetap dengan merasakan kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kita akan kembali menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu menyatakan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Bernubuatlah, jangan dandang diunekake kuntul, kuntul diunekake dandang. Ungkapan Jawa yang digunakan adalah dandang diunekake kuntul, kuntul diunekake dandang. Dandang bukan dandang alat masak, adalah sejenis burung buas pemakan bangkai. Dandang juga disebut burung gagak. Unggas ganas ini sering dijadikan simbol kekuatan negatif. Ada mitos jika ada burung gagak hinggap dekat rumah atau berbunyi pada saat-saat tertentu, itu pertanda ada seseorang yang akan mendapat kemalangan. Bahkan pernah kakek melarang saya nyunggi tangan atau meletakkan tangan di atas kepala. Katanya orailok, dalam bahasa Sunda pamali, nyunggi tangan. Dandang ngelak. Dandang ngelak berarti gagak haus, mempunyai pengertian mengharap kematian seseorang. Burung gagak dijadikan perlambang negatif. Jelas itu hanya mitos dan takhayul. Loh, kok malah cerita tentang gagak? Kembali pada ungkapan Jawa, dandang diunekake kuntul, kuntul diunekake dandang. Dandang adalah gagak atau burung gagak yang berwarna hitam, burung pemakan bangkai, sedangkan kuntul adalah blekok atau bangau yang berwarna putih. Jadi artinya gagak dibilang bangau, bangau dikatakan gagak. Atau hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam. Dibolak balik. Anggota keluarga Allah, makna peribahasa tersebut adalah yang benar dibilang salah,
dan yang salah dibilang benar. Yang baik dikatakan jahat dan yang jahat dikatakan baik. Pembolak-balikan fakta. Dan itu seringkali terjadi di dalam kehidupan. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang percaya pengikut Yesus Kristus mempunyai karunia roh untuk bernubuat. Maka sesuai dengan tema dan judul renungan tadi, bernubuatlah. Jangan sampai dandang, dunekake kuntul-kuntul, dunekake dandang. Pengajaran Rasul Paulus tersebut dicatat di dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Mari terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengar, memperhatikan, dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 14. Ayatnya yang pertama sampai dengan ke-12 memberikan kesaksian demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian. Tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikianlah pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Demikian kesaksian surat 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 12.
abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, memang Rasul Paulus tidak secara langsung menyatakan bahwa tugas orang percaya pengikut Yesus Kristus adalah bernubuat. Paulus menyatakan dalam ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bernubuat merupakan salah satu karunia roh yang harus diusahakan dan digapai oleh orang percaya. Bahkan Paulus menyatakan bahwa bernubuat merupakan karunia roh yang terutama. Karunia bernubuat tersebut diperoleh jika orang percaya mengejar kasih. Saya mengajak membandingkan dengan kitab suci bahasa Indonesia sehari-hari yang demikian. Hendaklah kalian berusaha untuk mengasihi orang-orang lain dan berusahalah juga untuk menerima karunia-karunia yang diberikan Roh Allah, terutama sekali kesanggupan untuk menyampaikan rencana-rencana Allah kepada manusia. Jikalau dalam kitab suci terjemahan sederhana Indonesia dinyatakan demikian. Oleh karena itu, biarlah kita selalu mengutamakan kasih, lalu berusaha bersungguh-sungguh untuk menerima kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah, terutama kemampuan untuk menyampaikan pesan yang diterimakan Roh Allah. Anggota keluarga Allah dalam hal ini, mengasihi adalah pintu masuk untuk memperoleh atau menerima karunia nubuat. Jadi bagaikan orang hendak masuk ke suatu rumah, yang pertama kali dilewati adalah gerbang, pintu masuk gerbangnya, kemudian ada halaman luarnya, baru masuk ke rumah yang bersangkutan. Jadi mengasihi bagaikan pintu masuk pintu gerbang, supaya orang bisa masuk ke halaman karunia-karunia roh tadi dan kemudian menemukan karunia bernubuat. Adapun pengertian bernubuat adalah kesanggupan diri menyampaikan rencana-rencana Allah kepada manusia yang diterimakan oleh rohnya. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus memang menyebut satu jenis karunia roh yang lain, yaitu berbahasa roh. Namun Paulus menyebut bahwa bernubuat lebih utama, bahkan dikatakan yang terutama, karunia roh yang terutama. Dalam hal ini Paulus memberikan alasan penjelasan pada ayat kedua yang demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jikalau dalam kitab suci terjemahan sederhana diterjemahkan, saya berkata seperti itu karena orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk berbicara dalam satu bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus biasanya tidak menyampaikan sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang lain. Melalui Roh Kudus mereka hanya berbicara kepada Allah yang hanya dimengerti oleh Allah. Hal yang demikian berpengertian bahwa bahasa roh merupakan salah satu sarana berkomunikasi secara pribadi dengan Allah. Dengan kata lain, lewat bahasa roh orang yang bersangkutan
bisa mengerti, memahami kehendak Allah, dan Allah mengerti, memahami apa yang dipikirkan dan yang menjadi pergumulannya. Namun orang lain tidak mengerti, tidak memahami apa yang sedang dipergumulkan bersama Allah itu. Bisa juga dipahami bahwa bahasa roh merupakan hubungan privasi, pribadi dengan Allah. Memang di dalam berhubungan itu ada kebebasan, keleluasaan, seperti arti kata privasi, ada kebebasan, ada keleluasaan di dalam mengungkapkan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi unek-unek kehidupan dengan Allah. Namun yang mengerti dan yang dibicarakan hanya tentang diri sendiri dan Allah, dan yang mengerti hanya diri sendiri dan Allah juga. Anggota keluarga Allah bernubuat lebih dari berbahasa roh. Dalam ayat 3 dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Dalam kitab suci terjemahan sederhana Indonesia dinyatakan, sedangkan orang-orang yang menyampaikan pesan dari roh Allah bisa berbicara kepada orang lain untuk menguatkan, memberikan dorongan, dan menghibur mereka. Itu berpengertian bahwa setelah orang berbahasa roh atau berkomunikasi secara privat dengan Allah, orang tersebut mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan harus menyampaikannya kepada sesama guna menguatkan, memberikan dorongan ke arah yang lebih maju, lebih baik, dan memberikan penghiburan bagi yang sedang lemah. Jadi jika ada orang yang berbahasa roh tetapi tidak melanjutkannya dalam bentuk bernubuat, ada dua kemungkinan menurut saya. Yang pertama, orang yang bersangkutan, orang yang berbahasa roh tadi tidak mau memahami kehendak Allah, karena yang ada hanya keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Mungkin orang yang bersangkutan bergumul secara privasi dengan Allah, tetapi menggunakan sistem percakapan satu arah, bagaikan bos kepada anak buah atau bawahan. Hanya saja dalam hal ini, manusia yang merasa menjadi bos dan kemudian berani memerintah kepada Allah. Masakan Allah yang sejatinya penguasa kehidupan manusia dijadikan budak dan diperintah oleh manusia. Dalam hal ini memang Allah tidak marah. Tetapi orang yang demikian tidak akan pernah bisa merasakan berkat Tuhan. Karena sejatinya Tuhan tidak akan pernah bisa dikuasai. Tuhan lebih mengerti akan segala sesuatu yang terjadi. Tuhan lebih paham, lebih luas pemahamannya. Dan Tuhan akan melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya untuk kebaikan semuanya, termasuk kebaikan manusia yang sedang bergumul bersamanya. Yang kedua, orang yang berbahasa roh mengerti dan memahami kehendak Allah namun bingung dan merasa tidak mampu menyampaikan yang menjadi kehendak Allah kepada sesamanya, makanya tidak bernubuat. Biasanya ketidakmampuan ini terjadi karena yang bersangkutan merasa kehendak Allah terlalu berat, terlalu tinggi, dan terlalu agung untuk dijangkau. Ataupun yang bersangkutan merasa ragu dan takut jikalau nubuatan yang disampaikannya nanti tidak diterima oleh sesamanya. Dalam hal ini, orang yang demikian sejatinya sedang kehilangan keyakinan akan kuasa Allah di atas segalanya. Segala sesuatu yang harus dilakukan berkaitan dengan kehendak Allah, menurut dia diukur di dalam kemampuan manusia. Yang bersangkutan lupa bahwa kuasa Allah akan nyata bagi setiap orang yang bersedia melakukan kehendak Allah. Atau bisa saja yang bersangkutan mengakui akan
kuasa Allah di atas segalanya, hanya dia tidak mau merasakan kuasa Allah tersebut. Anggota keluarga Allah. Pada sisi lain, orang yang memperoleh karunia bernubuat bisa saja tidak berawal dari terlebih dahulu memperoleh karunia berbahasa roh. Hal yang demikian didasarkan pada bagian ayat yang lain. Kalau kita melihat Roma 8 ayat 26 mengatakan demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rohlah yang berbicara dengan Allah, dan kemudian roh jugalah yang kemudian menyampaikan hasil pergumulannya dengan Allah kepada kita sebagai orang percaya. Tentu roh Allah tersebut menyampaikan kehendak Allah sesuai dengan bahasa manusia yang percaya, bahasa kita, sehingga kita mudah mengerti, mudah memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Setiap orang percaya yang mengerti dan memahami kehendak Allah berdasarkan pengetahuan yang telah disampaikan oleh roh harus mewujudkannya di dalam karunia bernubuat. Dalam hal ini, karunia bernubuat sebenarnya diterimakan dan diperoleh oleh setiap orang percaya. Semua orang percaya memperoleh karunia roh untuk bernubuat. Setiap orang percaya harus mewujudkan karunia bernubuat tersebut. Sekalipun tidak semua orang percaya memperoleh karunia berbahasa roh, namun dia tetap harus bernubuat karena roh tadi yang menyampaikan kehendak Allah bagi dirinya. Setiap orang yang memperoleh karunia berbahasa roh harus melanjutkannya dengan bernubuat. Orang percaya yang tidak menerima karunia berbahasa roh pun berkewajiban untuk bernubuat karena roh yang telah memahamkan tentang kehendak Allah pada dirinya. Anggota keluarga Allah, sekali lagi, pengertian bernubuat. Bernubuat adalah kesanggupan diri menyampaikan rencana-rencana Allah kepada manusia yang diterimakan lewat rohnya. Nubuat tersebut tidak hanya dalam bentuk wujud kata-kata, melainkan juga dalam bentuk tindakan, sikap, angan-angan, perasaan yang meyakini akan rencana-rencana Allah yang terbaik. Rencana Allah adalah rencana yang terindah bagi kehidupan, dan rencana itu akan menyampaikan manusia pada keselamatan. Tatkala manusia percaya meyakini bahwa hanya rencana-rencana Allah yang terbaik dan yang akan membawanya sampai pada keselamatan yang sempurna, maka setiap orang percaya harus mewujudkannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan setiap hari, lewat tutur, lewat perasaan, lewat perilaku, lewat semua aspek kehidupan. Dalam hal ini jangan sampai dandang dunekake kuntul dunekake dandang. Rencana-rencana Tuhan adalah yang terbaik, yang menyelamatkan. Harus kita wujudkan, jangan sampai tidak kita wujudkan di dalam sikap, tutur, perilaku, di mana kita mewujudkannya hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah tersebut. Kuasa Tuhanlah yang memampukan setiap orang percaya mewujudkan karunia roh untuk bernubuat tadi. Ketika setiap orang mewujudkannya dengan sungguh-sungguh, bukan dandang dunekake kuntul dunekake dandang. Demikianlah bahwa bernubuat merupakan karunia roh yang terutama bagi kehidupan setiap orang percaya. Dan berbahagialah
setiap anggota keluarga Allah yang mewujudkan karunia untuk bernubuat ini. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang menyatakan sabda suci kepada kami, mengingatkan kepada kami bagaimana kami memiliki karunia roh untuk bernubuat. Dan ketika kami merasakan kasih Allah, ketika kami sudah hidup di dalam lingkungan kasih Allah, kami secara otomatis memiliki karunia untuk bernubuat. Karena roh yang memberikan pemahaman tentang kehendak-Mu untuk kehidupan kami, dan kami harus mewujudkannya sebagai sarana nubuatan kami. Mewujudkan di dalam tutur, perilaku, sikap, angan, perasaan, dan segala aspek kehidupan yang terjadi. Engkau menolong, Engkau menopang kami untuk benar-benar mewujudkan karunia bernubuat di dalam kehidupan sehari-hari bersama-sama dengan orang di sekitar kami. Layakkan juga anak-anak kami, bagian dari anggota keluarga Allah yang masih belajar untuk selalu menggapai karunia roh, dan terutama adalah karunia bernubuat. Melalui cara mereka belajar, melalui cara mereka menyikapi kehidupan, melalui hal apapun, Engkau menolong anak-anak kami. Sebagai bagian anggota keluarga Allah yang sudah menemukan kasih karunia yang sejati dari Allah, dan kami menemukan karunia roh untuk bernubuat, dan kami mewujudkannya, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, biarlah semua bagian komponen bangsa dan negara ini tetap merasakan kasih kuasa-Mu dalam segala hal. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin, wakil rakyat yang mendukung dan bersama-sama dengan rakyat melanjutkan kehidupan, terlebih dengan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, semua di dalam lindungan tangan kasih kuasa Tuhan saja. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi dalam segala keadaan tetap dalam tangan kasih kuasa Tuhan saja. Kalaupun kami hidup berbangsa bernegara pengen menjadi bagian negara yang maju, negara yang selalu berkembang menjadi ke arah yang baik, merasakan adil, makmur, sejahtera, sumbernya hanya dari Tuhan saja. Kami yakini berkat-Mu. Pemerintah yang sedang menggalakkan program mengajak masyarakat untuk vaksin yang ketiga, biarlah kasih-Mu juga yang ada, karena bukan vaksin yang akan kami andalkan, namun kasih Tuhan yang menolong bagi kehidupan, dan vaksin hanya sarana, terlebih kebijakan dan pengaturan pemerintah bisa Engkau pakai untuk kebaikan siapapun tatkala kami tetap takut dan taat kepada Tuhan. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan menggapai karunia roh untuk bernubuat, dan kita wujudkan dengan sungguh karena roh sudah menyatakannya kepada kita, menerima berkat-Nya bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan karunia roh bernubuat di dalam kehidupan nyata setiap hari. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.